Ini saatnya Anda menyaksikan informasi mancanegara. Israel kembali menghujani bom Gaza melalui serangan udara, menghantam Gaza Tengah dan Selatan pada Sabtu malam, menewaskan sedikitnya 14 orang. Serangan udara di kota Gaza menghantam satu rumah yang dihuni 11 orang, termasuk 3 wanita dan 4 anak-anak. Dan serangan lainnya menghantam sebuah tenda di Khan Yunis yang dihuni warga Palestina yang mengungsi akibat perang Israel-Hamas. Jenazah para korban tewas dibawa ke rumah sakit di jalur Gaza dan kemudian disolatkan. Perang telah menyebabkan kerusakan besar dan mengungsikan sekitar 90% populasi Gaza yang berjumlah 2,3 juta jiwa. Setidaknya sudah 41.000 jiwa warga Palestina yang tewas akibat konflik peperangan ini. Saudara, militer Israel mengundang wartawan pada hari Jumat ke Gaza Selatan yang dikenal sebagai Koridor Philadelphia. Begitu memasuki Gaza, para wartawan menyaksikan kehancuran sejauh mata memandang. Ada beberapa bangunan yang runtuh sepenuhnya, hampir tidak ada bangunan yang tidak mengalami kerusakan besar. Kunjungan ini merupakan kesempatan langka bagi wartawan internasional untuk melihat tingkat kerusakan yang disebabkan oleh serangan Israel selama 11 bulan di Gaza. Militer Israel telah mengontrol ketat akses wartawan internasional ke wilayah tersebut dan hanya dapat masuk dengan pengawalan militer. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memanfaatkan masa jeda kemanusiaan dengan menggelar kampanye vaksinasi polio di jalur Gaza, Palestina. Program vaksinasi massal di Gaza Utara menjadi rumit karena pembatasan pergerakan, perintah evakuasi baru, dan kekurangan bahan bakar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memanfaatkan 3 hari jeda operasi militer Israel untuk memberikan vaksinasi polio kepada 150.000 anak-anak di bawah usia 10 tahun di Gaza Utara, Palestina. Jeda kemanusiaan ini memungkinkan anak-anak dan keluarga untuk datang ke fasilitas kesehatan atau pusat vaksinasi. Tanpa jeda kemanusiaan, pelaksanaan vaksinasi massal tidak akan mungkin dilakukan. Program vaksinasi massal menjadi rumit karena pembatasan pergerakan, perintah evakuasi baru di daerah-daerah yang menjadi target vaksinasi dan kekurangan bahan bakar. Menurut Badan Pengungsi Palestina PBB UNRWA, kampanye vaksinasi terus berlanjut meskipun menghadapi semua tantangan dan berkat dedikasi para petugas kesehatan. Para orang tua menunggu sejak dini hari di pusat medis yang ditunjuk untuk memastikan anak-anak mereka menerima vaksinasi, mengingat kondisi sulit yang dialami Gaza Utara. بدنا نحافظ على أولادنا ونعطيهم النقاط الوقاية خير من العلاج. لعل وعسى. احنا اعطيناهم اياه بقولوا كويس وان شاء الله يكون منيح. يعني هو خير احسن من ما يكونوا. انت خايفة على خايف عليه لانه المرض الاطفال ملوش علاج اصلا. هو هذا بنقي منه النقط هذا اللي اخذ التطعيم. يعني التطعيم آمن بيكون. Para orang tua mengkhawatirkan kondisi tempat pengungsian yang tidak bersih, kekurangan pasokan makanan, dan hal-hal lain yang berpotensi menimbulkan penyakit pada anak-anak. Virus polio terdeteksi pada Juli 2024 dalam sampel lingkungan di Khan Yunis dan Deir al-Balah. 3 anak diduga mengalami kelumpuhan lembek akut. Sampel kotoran mereka telah dikirim untuk diuji di Laboratorium Polio Nasional Jordania. فقررت اللي هو منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة في فلسطين اللي هو تطعيم الأطفال من سن يوم حتى سن 10 سنوات حتى أنه تكون هذه جرعة تنشيطية للوقاية من هذا المرض. ونتمنى يعني إن شاء الله أنه كل الشعب يتطعم من الأطفال بهذا العمر حتى أنه تعم الفائدة وما يصابوش أطفالنا بهذا المرض اللي حيكون عبء على الطفل وعلى أهله وعلى وزارة الصحة. وطبعا هذا كله طبعا معروف أنه هذا من سوء التغذية والحصار اللي موجود والحرب والمخلفات اللي هو النظافة
عدم يعني وجود نظافة في المجتمع، المجاري اللي دائما سائبة في الشوارع، المخلفات القمامة اللي متراكمة في الشوارع. فهذا كله أدى إلى اللي هو تكاثر الذباب والحشرات والبعوض، مما أدى إلى طبعا اللي هو تكاثر الأمراض بين أفراد المجتمع، ومنهم اللي هو مرض شلل الأطفال. Jalur Gaza, Palestina, telah bebas polio selama 25 tahun terakhir. Kemunculannya kembali yang telah diperingatkan oleh komunitas kemanusiaan selama 10 bulan terakhir merupakan ancaman lain bagi anak-anak di jalur Gaza dan negara-negara tetangga. Gencatan senjata diharapkan menjadi cara untuk memastikan keamanan dan kesehatan penduduk Gaza. Informasi lain, saudara, sejumlah petugas gabungan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Militer Bolivia kewalahan memadamkan api yang membakar jutaan hektar lahan di kawasan timur Bolivia pada Sabtu waktu setempat. Luasnya lahan yang terbakar dan tersebar di beberapa titik memaksa Angkatan Udara Bolivia mengerahkan pesawat untuk menyebarkan bahan kimia untuk memadamkan api. Ribuan warga di sejumlah wilayah di kawasan timur Bolivia harus dievakuasi untuk mencegah timbulnya korban jiwa. Pemerintah Bolivia menetapkan keadaan darurat nasional dan meminta bantuan internasional atas bencana kebakaran ini. Kebakaran lahan yang meluas menurut pemerintah Bolivia diduga dipicu oleh para petani yang membakar ladang untuk memulai musim tanam.